setiap setiap proposal itu pasti dimulai dari sebuah problem. Jadi dimulai dari masalah, pasti akan saya tanya masalahnya apa, gitu. Jangan tidak bisa mengungkapkan masalah. Jadi ide solusi itu berangkat dari sebuah permasalahan. Nah, untuk menentukan masalah itu akar atau tidak, maka para mahasiswa sekalian, kalian harus betul-betul eh, menentukan kira-kira mana yang menjadi poin terpenting. Makanya membaca membaca apa artikel itu penting gitu ya, supaya di kemudian hari kalian paham betul kalau ditanya oleh penguji mana ini problemnya, jadi kalian harus bisa menentukan di problemnya. Ini problem itu masuk di bab satu. Jadi kalau kalian tidak bisa menyebutkan masalahnya, maka sebenarnya itu tidak layak untuk dijadikan tugas akhir. Tugas akhir atau skripsi itu muncul berangkat dari problem, baik itu dari problem masyarakat, lingkungan, atau di seluruh apa namanya di negeri ini, atau berangkat dari scientific, yaitu memperbaiki metode misalnya. Berarti kontribusinya lebih ke arah kontribusi kepada eh, pengembangan sains dan teknologi. Saya melihat banyak mahasiswa itu terjebak pada Internet of Things. Internet of Things itu kan praktikum gitu ya. Jadi ada sensor, ada ini dirakit, terus hasilnya prototipe gitu. Itu bukan problem. Itu namanya praktikum, kayak menyambung sebuah jaringan komputer. Jadi tahun ini sudah tidak layak untuk kalian Internet of Things, tapi tidak tahu apa sih sebenarnya yang mau diambil gitu loh. Yang diambil dari Internet of Things itu apa datanya? Setelah data itu diperoleh, terus mau dibuat apa? Jangan sampai berhenti di nyiram gitu. Lelah kalau nyiram buat apa? Kalau hanya nyiram gitu kan, itu kan prototipe saja, bukan tataran industri dan sudah banyak dilakukan. Oh, ngelihat pH, lah ngapain? Wong sensornya sudah ada, tinggal dirakit saja. Jadi kalau mau diangkat menjadi tugas akhir, problem itu harus tajam. Apa? Kalau kita mengetahui pH tanah, maka kecocokan kita menanam sebuah tanaman itu akan bagus, Pak, berdasarkan ilmu pertanian gitu. Jadi jangan sekali-kali kalian mau praktikum IoT itu jadikan TA, bukan. Jadi berangkat dari problemnya. Kalau mau prototipe datanya apa yang diperoleh, bukan hanya tutup, buka, terus apa namanya hidup, mati gitu. Itu lama udah. Awal-awal IoT di UIM dikembangkan, sekarang sudah cepat, sudah berkembang gitu. Jangan ke arah sana lagi. Jadi kalau kalian mau kompleks, ambil robotik sekalian. Apa robotik itu? Sensornya kompleks gitu. Ya, tidak hanya pada satu sensor, tapi bisa menggantikan manusia dalam sisi pekerjaan. Nah, yang kedua yang harus di kalian cermati juga jangan terjebak pada data science. Dengan metode ini mau prediksi apa? Terus datanya mau dipakai untuk apa? Dikit-dikit ini Pak mau memilih apa namanya santri terbaik gitu. Nah, terus ada problem apa di santri? Kok tahu-tahu mau milih santri terbaik gitu? Kan harus harus kuat dari sisi pernyataan permasalahannya. Jadi bab satunya harus clear dan clean. Saya ulangi, bab satu itu harus clear, menyebutkan sebuah problem dan problem itu bisa diselesaikan.
Gitu ya. Jadi harus clear betul-betul menemukan celah masalah. Kalau ada artikel terus itu terus Anda baca ini bisa dikembangkan ke sana, ini namanya pengembangan. Artinya problem orang itu kalian ambil terus kalian hasil dari punya orang itu kalian tambahi, itu namanya pengembangan. Jadi ada yang ditambah namanya. Itu namanya pengembangan. Atau kalian melihat orang menggunakan satu metode menyelesaikan masalah ini, terus kalian kombinasi dengan metode yang lain. Nah, itu namanya ide untuk memperbaiki hasil dari menjawab permasalahan orang lain. Jadi kalau kalian tidak bisa menemukan masalah yang sesungguhnya, maka Anda belum layak untuk menyusun proposal tugas akhir. Nah, jadi kalau kalian sudah jeli melihat masalahnya, bisa melihat itu menjadi problem, maka silahkan diangkat menjadi tugas akhir. Nah, gimana caranya? Maka ada salah satu namanya metode untuk menyelesaikan atau memberikan solusi tersebut. Nah, sehingga ada di mahasiswa sekalian, metode itu yang disusun untuk memberikan sebuah apa? Solusi. Jadi solusinya itu diambil dengan cara menggunakan metode tadi supaya secara saintifik benar, secara kumpulan data benar, dan secara perhitungan juga benar. Nah, jadi harus betul-betul jeli melihat itu semua. Nah, kadang ada mahasiswa yang bingung apa sih metodologi dan apa itu metode. Maka kalau kita lihat secara kasat mata di bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Di penyusunan proposal kita judulnya adalah metodologi penelitian, bukan metode penelitian. Maka kalau metodologi penelitian itu adalah kerangka berpikir atau bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Sedangkan kalau metode penelitian itu adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah atau teknis praktisnya. Bahasa kerennya adalah di dalam metodologi itu ada metode. Jadi di dalam metodologi penelitian itu ada salah satu yang disebut metode. Nah, misalnya sistem pendukung keputusan. Metodologinya adalah tahapan-tahapan tadi, kerangka berpikirnya. Mulai dari A, B, C, sampai penerapan metode. Nah, di dalamnya misalnya ada metode AHP. Maka di bab 3 itu antara metodologi penelitian dan metode penelitian itu dijadiin satu. Oleh karena itu, kalau menulis bab 3 itu harus ada kerangkanya, ada minimum kerangkanya untuk menuju pada solusi yang kalian sampaikan di bab satu. Nah, jadi bahasa simpelnya adalah kalau metodologi penelitian itu adalah kerangka berpikir secara detail, sedangkan metode penelitian itu adalah best practice atau teknik praktis untuk menyelesaikan masalah tersebut atau metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau secara definisi, metodologi penelitian itu adalah pendekatan ilmiah atau kerangka berpikir yang mendasari cara kamu melakukan penelitian. Jadi kerangkanya seperti apa? Namanya kerangka itu kan step by step-nya. Nah, sehingga nanti pada saat kalian menyusun itu, kalian bisa memasukkan namanya metode penelitian. Maka metode penelitian itu adalah cara konkret atau langkah teknis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Jadi harus betul-betul paham di mana metodenya, di mana tahapan proses penelitian. Nah, kalau dibuat secara umum, misalnya dari sisi aspek makna, metodologi penelitian itu pendekatan kerangka berpikirnya, sedangkan ini adalah teknik melakukan. Kalau dari sisi sifat, ini adalah konseptual, ini adalah operasional. Kalau pertanyaan utamanya, mengapa cara ini digunakan?
Kalau kalau metode bagaimana cara ini dilakukan. Jadi sudah berbeda. Mengapa cara ini digunakan? Harus ada banyak pendekatan. Bagaimana cara ini dilakukan itu berarti step by step metode AHP-nya atau metode SPK-nya atau metode yang kalian pakai. Contoh metodologi kualitatif eksperimen. Kalau sedangkan metode penelitian itu observasi, wawancara, ya, angket, analisis regresi, AHP. Nah, itu namanya metode penelitian. Nah, fungsinya adalah menentukan arah dan landasan penelitian, sedangkan kalau metode penelitian menjalankan proses penelitian di lapangan. Nah, bagaimana tahapannya? Eh, minimal ada empat sebenarnya. Yang pertama adalah jenis pendekatan penelitian. Jadi penelitiannya apa? Terus lokasi dan waktu penelitian harus jelas. Kalau kalian tugas akhir, lokasinya sampelnya di mana? Apakah di kecamatan apa? Berapa waktu penelitiannya, durasinya berapa bulan? Terus populasi sampel subjek penelitiannya harus jelas. Ini berapa audiennya, terus berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, bisa lebih detail di situ. Jumlah audien, khususnya SPK ini, respondennya harus jelas. Yang keempat adalah teknik pengumpulan datanya. Gimana data ini bisa dikumpulkan, terus ada instrumennya, bener apa enggak nih Google Form-nya, teknik analisis datanya, bener enggak perhitungannya, bener enggak prosedurnya, bener enggak ini yang isi kuesioner nih betul-betul yang memahami. Jangan-jangan kalian isi sendiri. Ya, nah itu yang perlu eh, betul-betul dilakukan di bab 3 ini. Nah, mulai dari jenis pendekatan datanya, lokasi dan waktunya gitu ya, terus populasinya berapa orang ya, terus ada teknik pengumpulan datanya, ini betul-betul misalnya ada yang online, ada yang offline kayak gitu. Instrumennya, gimana cara mengukur validitasnya, terus teknik analisis datanya nanti menggunakan apa? Kalau SPK nanti data yang metode itu cara cross check benar tidaknya seperti apa? Terus prosedur penelitian ini langkah-langkah penelitian dari persiapan hingga pelaporan. Itu namanya prosedur penelitian. Nah, sekarang kita masuk kepada apa namanya diskusi, yaitu tentang judul tugas akhir kalian supaya betul-betul mantap di mana problem yang akan diselesaikan, terus kajian pustakanya apa yang sudah dilakukan, terus rencananya apa yang akan kalian lakukan. Nah, silakan. Saya eh, kalian sudah bisa share screen sendiri dan saya akan mencatat di Simat berdasarkan kelas apa ini yang kumpul hari ini nih? Saya Yang kelas C, paling banyak, Pak. hah? Saya Kelas ada di B. kelas C. C. Kelas D, Pak. Kelas D. Sudah pindah kemarin, Pak. Dipindah. Oke, Kelas D. kelas ya silakan. Nah, silakan di saya download dulu absennya. Saya nanti checklist siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi semester ini memastikan bahwa konsep yang akan diajukan itu betul-betul sudah dipahami oleh eh, kalian minimal, terutama dari sisi problemnya. Jadi problem yang akan diselesaikan itu sebenarnya apa sih gitu. Terus solusi yang ditawarkan tuh apa sih gitu ya. Terus metode yang dipakai tuh gimana. Terus cara ngambil datanya nanti gimana gitu. Jadi kan perlu perlu detail supaya kalian itu kalau bisa sampai hasil akhirnya nanti seperti apa sih gitu. Jadi harus tahu kalau kalian sudah tahu hasil akhirnya pasti
akan tahu arah penelitiannya. Kalau tidak tahu arah penelitiannya, nanti akan bingungkan gitu. Baik, silakan dari siapa dulu? Boleh dari kelas D. Kalau berdasarkan di absen, data kelas D ini, ya, Ahmad Rozaini, Betul, Zaki Pak. Mutamadin, Afan Fahjudin, sampai pada Sahrul. Silahkan siapa dulu? Mohon izin saya, Bapak Rohimatul Maisyarah, 128 NPM-nya. Ya, silahkan. Sebelumnya saya tidak bikin PPT, Pak. Mungkin langsung bab satunya ya, Pak. Saya share screen. Ya, boleh. Mohon izin, apa sudah bisa dilihat ya, Bapak, di layar? Bisa. Bisa. Sudah, silakan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judulnya, saya sudah sepakati dengan calon dosen pembimbing, Bapak. Jadi saya itu calon pembimbingnya Ibu Hoy, Ibu Hmm. Khairiyah. Ini Hmm. juga untuk judulnya sudah saya komunikasikan dengan beliau. Dan ini hasilnya, Bapak. Analisis Kalau sentimen dari, pengguna. ya, berarti sebentar. Kalau dari sisi problem, mungkin eh, apa namanya, ini menjadi problem nasional gitu ya, MBG. Jadi, hmm, apa MBG itu? Makan, Makan, ah, makan bergizi gratis. kok makan siang gratis punya? Lah, siap salah siap direvisi. Hmm. Jadi yang perlu dianalisis sentimennya itu mungkin sebenarnya di MBG itu bisa banyak jadi judul. Kalau mau ke analisis sentimen, bisa menggunakan tool ini, misalnya Instagram, terus apa namanya YouTube. eh, Kenapa nggak ada ini, apa namanya, Twitter? Siap, Nanti mohon kamu izin. Ya, kalau Instagramnya siapa yang akan diambil? siap Bapak. Itu Instagram berdasarkan eh, user yang memosting tentang MBG begitu, Bapak. Lah API-nya gimana keywordnya? Berarti Untuk keywordnya di Instagram MBG gitu. ya ada beberapa keyword yang sudah saya sepakati juga dengan dosen pembimbing Bapak. Itu yang pertama MBG, kemudian makan bergizi gratis, ada makan siang gratis, dan kemudian ada makan beracun berat gratis begitu, Pak. Yang saya cari di Instagram, khusus untuk Instagram. Gimana gimana? Makan MBG mak yang pertama, ah, ya, kemudian makan siang gratis. Untuk komennya itu Bapak yang dicari. Dan kemudian makan siang gratis dan terakhir makan beracun gratis. hmm. Ya kalau ini loh, jadi analisis sentimen pengguna itu kebanyakan bias datanya itu adalah karena datanya itu tidak settle. Jadi tidak settle dalam artian yang diambil crawl datanya itu eh, titik poinnya apa. Kadang datanya terlalu sedikit. Nah, itu yang kurang valid dalam sisi analisis sebenarnya. Jadi kamu harus betul-betul hati-hati dan didiskusikan ya dari sisi pengambilan data paling banyak itu. Terus yang kedua adalah keyword, keyword yang kamu
pakai kalau kalau dari sisi MBG, makan siang gratis, makan beracun, itu kan kamu sudah eh, apa yang masuk ke arah positif apa, yang masuk negatif apa, yang itu yang betul-betul harus di apa diidentifikasi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar itu kalau sudah tahu apa namanya, apakah dengan analisis sentimen pengguna Instagram dan YouTube itu bisa mewakili nggak kebijakan itu? Kalau sudah Sejauh tahu misalnya ini sentimennya positif sekian, negatif sekian gitu. Terus kontribusinya apa penelitianmu terhadap misalnya dari sisi dunia pendidikan atau dari sisi saintifik metodenya naive Bayes biasa. Tidak ada metode yang baru gitu ya dari sisi metode. Jadi metodenya masih menggunakan data mining saja. ya. Jadi yang kedua, eh, yang sering error itu kontribusinya apa dari sisi penelitianmu ini nanti? Kalau ditanya apa, kalau sudah dianalisis sentimen terus apa? Terus dipakai apa? Gimana jawabnya? Untuk sementara ini pemikiran saya mewakili begitu, Pak, mewakili eh, orang-orang yang berhubungan dengan MBG ini, Bapak, terutama Nah, masyarakat. tidak bisa, makanya harus dimulai dari tren. Jadi tren, misal kalau bisa mewakili itu berangkat dari latar belakang itu tren media sosial yang paling banyak dipakai oleh apa namanya masyarakat Indonesia, apakah Instagram, apakah Facebook gitu. Terus usia usia apa namanya komentator itu kan usianya macam-macam juga gitu. Sehingga kamu kalau mau menggunakan tool supaya bisa mewakili masyarakat Indonesia, maka harus ada beberapa komben media sosial. Satu, kalau Instagram itu kan lebih ke arah foto dan image, gitu. Sedangkan kalau Twitter kan ada apa namanya lebih ke arah tweetnya. Terus kalau YouTube itu kalau biasanya di acara sosialisasi MBG atau apa yang bisa dilihat komennya lebih ke arah positif apa negatif gitu kan harus ditentuin video-video mana yang akan dipakai. Karena titik datanya itu tidak sama dengan apa yang diambil oleh orang kadang-kadang bisa berubah misalnya ya. Rohimah judulnya kayak gini. Terus ada mahasiswa ITB juga judulnya mirip-mirip kayak gini. Tapi setup datanya itu kan berbeda. Pasti hasilnya juga akan menghasilkan tren yang berbeda. Maka jadi harus hati-hati benar dalam proses mengambil data. Itu saja saran dari saya. Kalau bisa metodenya itu dikembangkan, jangan naik bias klasifikasi itu dikembangkan dengan metode-metode yang lebih kebaruan gitu. Itu dari saya kalau dari sisi isu, problem, oke sudah jelas. Nah, ini bisa dikembangkan bagi yang belum punya judul, bisa kan analisis faktor misalnya. Jadi analisis faktor kesuksesan program makan bergizi gratis menggunakan apa? Ya menggunakan AHP. Nanti di dari AHP itu dilihat kira-kira faktor-faktor apa saja yang mendukung kegiatan MBG ini. Terus faktor-faktor penghambatnya apa dan seterusnya. Atau bisa dikembangkan lagi dengan isu MBG ini dengan satu satu metode lagi. Satu tadi SPK bisa saja dengan semacam sistem informasi misalnya. Apa namanya? Membuat media sosial tentang ini loh, tentang eh, kegiatan sosial atau apa dan seterusnya. Sehingga itu bisa
tapi fokus kepada MBG begitu. Jadi kayak membuat website generakan sosial yang bergerak di bidang ada apa sosialisasi atau kampanye tentang MBG begitu. Ya, silahkan. Oke, kalau dari saya sih oke, tapi metodenya bisa dikembangkan ke yang lebih baru. Mohon izin Itu Bapak ya. bertanya. Mm-mm. Untuk metode yang relevan dengan saat ini itu apa ya Bapak? Mohon masukannya. Ya, dikaji dulu, kajian pustakanya dulu, baru saya bisa komentar. Tapi kalau dengan naif bias itu kan sudah banyak, sudah sering dilakukan oleh para peneliti yang lain. Mungkin dengan pendekatan metode yang lain bisa dari sisi kebaruan gitu. Ya, kalau tanya ke saya apa yang baru ya harus dicari dulu kajian pustakanya gitu. Hmm. Silakan yang lain dari kelas D ada cuma satu orang. Yang lain tidak ada. Rohimah saja berarti Dari kelas B, Pak. tidak kelas D dulu. Kalau masih ada kelas D supaya saya bisa download ininya apa eh karena masih buka absensi D. Ada kelas D yang mau memaparkan judul rencana judul TA-nya? Ada Bapak Ya, silakan. Atas nama siapa? atas nama Nanda Ayu Primadiani. Nanda Ayu. Oke, Ayu Primadiani. 126 ya. Ya Bapak. Ya, silakan. Ke Apa sudah judul-judulnya dulu. terlihat Bapak? Sudah ke judulnya dulu. Klik judulnya yang satu. Nah, ini. Nah, ini gimana nih ceritanya kok implementasi sistem irigasi sprinkler? Apa sprinkler ini? Telur itu kayak yang menyebar itu Bapak untuk penyiramannya. Yang menyemprot gitu Pak. Terus problemnya apa kok muncul ide ini? Untuk permasalahannya itu kan ini otomatis ya Bapak. Untuk permasalahannya itu yang pertama ada penyiraman manual itu sering tidak efisien dan boros air karena itu tidak terjadwal begitu Bapak. Yang kedua ada kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Terus yang ketiga itu diperlukan sistem cerdas berbasis data yang real time untuk menentukan waktu dan durasi penyiraman yang efektif. Penyiraman untuk apa? Untuk tanaman bayam ini Bapak. Bayam. Bayam itu kalau di Madura itu ada nggak? Ada Bapak. Bayam itu kan sayur toh. Iya Pak. Apa dibudidaya kalau di Madura? Kalau di Madura kayaknya tidak dibudidaya, Bapak. Cuman ada yang menanam. Kenapa kok bayam? Kok enggak lebih yang spesifik begitu? Hmm. Studi kasusnya kenapa pohon apa sayur bayam? Kenapa misalnya enggak misalnya yang paling paling real ya kalau di Madura itu kan cabai
terus tanaman cabai, terus masih ada budidaya namanya bawang, masih bisa di Madura itu. Terus yang ketiga apalagi misalnya sayur kubis misalnya, atau yang real aja supaya studi kasusnya itu bisa berkontribusi untuk apa pengembangan Madura. Tapi kalau sayur bayam itu, kalau itu kan di Jawa, misalnya di Malang itu banyak bayam itu dibudidaya karena setiap hari harus setor ke misalnya Surabaya. Kalau berbicara data berangkat dari data. Tapi kalau hanya mau mensimulasikan, ya disesuaikan juga, jangan bayam-bayam itu supaya lebih real konsepnya. Terus random forest itu untuk apanya? Random forest itu Pak untuk pemodelan penyiramannya, untuk mesin learningnya Bapak. Kan nanti itu Bapak outputnya seperti otomatis penyiraman seperti butuh disiram atau tidak. Jadi nanti outputnya itu apakah tanaman ini perlu disiram ataukah tidak sesuai dengan data yang ada gitu. Enggak, random forest itu kan kamu ngambil data. Setelah datanya terus dianalisis pakai random forest. Random forest itu luarannya apa? Prediksi apa? Klasifikasi ini Pak. Mengklasifikasikan. Terus setelah diklasifikasikan ada berapa klasifikasi? Ada dua Pak, Apa? tidak disiram dan perlu disiram. Nah, kalau klasifikasi cukup dua, kan satu dan nol berarti. Ya Pak. Tidak perlu, tidak perlu klasifikasi. Kalau klasifikasi itu kan minimal lebih dari dua. Jadi misalnya, oh ini apa namanya eh, kering misalnya. Oh ini setengah setengah kering, setengah basah misalnya. Jadi kualitas dari sisi penyiraman itu menyesuaikan dengan apa yang ada di situ. Kalau dari sisi judul itu kan hanya praktikum saja kalau kalau dilihat dari judul kamu. Ngerakit terus jalan tidak sensornya, terus nanti bisa menggerakkan itu apa tidak gitu kan. Terus codingnya juga nggak ada, cuman random forest itu aja yang diambil. Jadi apa ya, kurang begitu mengangkat menjadi problem. Kalau menjadi problem itu penyiraman manual sering tidak efisien gitu. Dari mana datanya? Oh, boros air. Mana datanya yang menyampaikan bahwa penyiraman manual itu sering tidak efisien dan boros air gitu. Terus kondisi lingkungan berubah-ubah, mana datanya? Diperlukan sistem cerdas, kok bisa? Apa namanya? Sistem cerdas itu muncul kenapa? Karena apa? Karena orang sibuk kah? Karena bagaimana waktu dan durasi penyiraman gitu. Ini murni punyamu atau dapat judul dari Pak Walid atau pecahan risetnya Pak Walid? Ini yang dari Pak Walid, Bapak. Tim risetnya Pak Walid. Nah, kalau risetnya Pak Walid itu dibagi berapa? Dibagi tiga, Bapak. Ada yang sprinkler, ada yang hidroponik, dan ada yang tetes. Hmm. Kalau kalau dari saya sih nggak nyambung, latar belakang masalahnya itu nggak nyambung. Penyiraman manual sering tidak efisien dan boros. Kan nuduh-nuduh orang nyiram
sering boros, tidak efisien gitu kan, harus berdasarkan data. Jadi kalau kamu hanya mau praktikum itu saja, ya jangan TA. Ini namanya praktikum mata kuliah IoT gitu. Kalau mau ambil IoT itu sebenarnya filosofinya, kalau mau lebih 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 kompleks adalah ya menemukan inovasi. Inovasinya apa? Coba ke atas PPT yang tadi judulmu itu loh. Nah, klik teng. Nah, jadi implementasi sistem irigasi sprinkler. Nah, irigasi sprinkler otomatis itu yang dibutuhkan untuk apa? Terus kenapa itu muncul kan gitu kan pertanyaannya. Terus Kalau menggunakan random forest itu kan metode metode apanya? Kan dicampur-campur antara metode eh, untuk penyiraman otomatisnya atau metode untuk menentukan kapan dia nyiram atau tidak. Kan dua hal yang berbeda. Satu, implementasi sistem irigasi itu IoT-nya. Sedangkan random forest itu data miningnya atau data latih yang digunakan. Kan gitu toh. Jadi dua hal yang berbeda itu terus kamu gabung jadi satu. Akhirnya judulnya bingung. Implementasi sistem irigasi sprinkler otomatis menggunakan metode random forest. Kalau kayak gitu, irigasi sprinkler otomatis itu diselesaikan dengan random forest. Gimana itu? Kan kalau irigasi itu kan hardware. Terus kok diselesaikan dengan metode software? ini Piye, nanti judul lebih ke disiram atau tidaknya saja itu Pak, bukan mengarah ke alatnya. ya disiram disiram atau tidak kan keputusan berarti. Ya, Iya Bapak. ya jangan implementasi sistem irigasi no. Dirubah judulnya. Penerapan metode random forest untuk menentukan apa namanya sistem irigasi Springer otomatis. Jadi bukan implementasi sistem irigasinya. Jadi implementasi metode itu digunakan sebagai soft untuk menyiram pengambilan keputusannya. Bener enggak? Kalau kayak gini kan IoT-nya yang menentukan random forest, ya. Baik Itu Bapak, akan saya di- revisi. dirubah susunan judulnya, terus latar belakangnya berangkat dari keunggulan random forest itu, dari data-data yang ada. Nah, data yang kamu kumpulkan di random forest itu data apa? Data apa? Untuk yang dipakai nanti Bapak. Ya, di random forest itu data latihnya apa, data data ujinya apa, yang dikumpulin loh dari IoT itu apa? Data apa? Untuk datanya ada kelembapan tanah, kelembapan udara, suhu, dan intensitas cahaya Bapak, sama waktu. Nah, nah, jadi berangkat latar belakangnya dari situ yang benar. Sehingga muncullah metode random forest itu yang akan diimplementasikan untuk menggerakkan irigasi tadi. Jadi jadi kamu fokus kepada pengolahan datanya, bukan fokus kepada IoT-nya. Benar. Bapak, Yang fokus ke IoT-nya siapa? Hmm?
Ada yoga, Pak. Ada yoga. Berarti kamu tergantung sama yoga berarti. Iya toh? Berarti kamu kan tergantung dengan datanya yoga. Kalau IoT-nya yoga itu bisa menangkap beberapa data tadi kayak variabel itu berarti punyamu bisa dapat data terus dilakukan dengan random forest. Random Ya, forest itu nanti bisa menggerakkan mesin kapan nyiram kapan tidak itu toh. ya Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya nyiramnya itu apa ada debitnya tadi kan boros. Nyiramnya itu dengan debit sekian, apa setengah, apa full, apa pelan-pelan. Nah, itu kan pertanyaan lagi. Nyiramnya itu kenceng, apa pelan-pelan, apa lambat. Nah, gimana jawabnya itu nanti? Kalau sama penguji ditanya gitu. Bisa ndak punyamu nih mengetahui ini nyiramnya kenceng gitu. Push dengan kecepatan sekian. Bisa ndak punyamu nih nyiram pelan-pelan? Kayak kipas itu loh. Satu, dua, tiga. Ya, di dibenahi. Kalau ini silakan konsultasi ke Pak Walid, tapi saran saya susunan judulnya dirubah. Ya, Baik, Bapak. Terima kasih. oke. Baik, selanjutnya ada yang kelas A lagi. Sorry, kelas D. Ada? Masa sekian orang tidak ada? Terus kemana semua? Hilang semua. Ahmad Subhan, Susi Rahmawati, Haikal Abdillah, Makinul Lizani. Sudah ya, nggak ada ya kelas kelas D ya. Lompat ya, cuman dua ini ya. Saya hitung. Ada? Nggak ada, Ada Bapak, kita stop. Ada? cuma bukan Pak, berupa PPT dari framework aja Pak. Belum buat Nggak soalnya Pak. apa-apa. Nggak apa-apa, namanya kan konsultasi, yang penting ada bahannya. Baik Bapak. Atas nama Makin Nulizami Bapak. Makinul Lijal. Oke, Makinul Lizami. Silakan. Idenya Saya apa harus ide? Ada filenya. di sini saya topik yang saya angkat ini Pak tentang IoT Pak, memonitoring program makanan bergizi gratis itu Pak menggunakan gas sensor amonia untuk memonitoring kesegarannya Bapak. Memonitoring kesegaran apa? Seperti kayak ada masalah latar belakang masalahnya itu Pak, seperti banyak kasus yang eh, telah sampai ke sekolah-sekolah itu Bapak, makanan bergizi gratisnya itu banyak ada yang basi gitu Pak. Itu sebelum solusi yang ditawarkan dari saya itu Pak, IoT memonitoring kesegaran gasnya, apakah kan melalui salah satu faktor eh, pembusukan dari makanan itu
ada salah satunya gas amonia itu tinggi Bapak, dari NH3 itu tinggi. Eh, dari saya itu untuk memonitoring apakah NH-nya tinggi atau tidak, supaya tidak dikasih ke siswa yang tinggi gitu Bapak, yang basi, yang sudah basi itu. Itu idemu. Iya Bapak. Mana idemu kok yang ada ini kok Makmul Lizani. Bukan Bapak, itu beda Bapak. Nah, terus yang mana yang kamu sampaikan? Yang terbaru Bapak, itu yang pertama kali. Apakah dikirim lagi Bapak? Ya enggak tahu wong ini datamu. Baik Bapak, saya kirim lagi. Maaf Bapak. Ini ganti lagi sistem pendukung. Terus gimana? Enggak konsisten. Masih masih cari-cari itu Bapak. Belum menemukan Nah, yang tepat. nah ini kan eh, scoring untuk kelayakan kredit usaha rakyat. Terus satunya lain lagi. Saya mulainya dari bab satu itu Bapak. Idenya. Tugas bab satu. Yang ini Ya Pak. belum diupload apa gimana? Maaf, kalau framework sama Nah, yang tadi kamu sampaikan tuh sudah diupload apa belum? Ini ya, menggunakan gas amonia, sistem IoT untuk monitoring kesegaran makanan. Lah kan pertanyaan saya kamu tahu makanan MBG nggak? Allah. Iya Bapak. Kan gini loh makanan MBG itu, kamu harus harus bisa membayangkan. Nah, jadi yang kamu sensor itu yang mana? Ayo, misalnya kayak gini. Nih, terus yang kamu mau sensor yang mana? Yang amonia itu. Ya, dari makanan basahnya Bapak. Dari makanan bahasanya gimana? Harus realistis lah. Jadi kamu kalau mau ambil TA itu yang realistis dan kamu bisa gitu loh. Jangan jangan terus kamu asal nyaplok jadi judul. Nah, kan ini kan banyak. Kan ada buah-buahan, terus ada apa namanya roti-rotinya atau model yang kayak gini. Nah, yang kamu sensor yang mana? Seperti kalau dari paper baseline yang saya cari-cari itu Bapak, ada yang ke daging. Ada yang ke daging sama Insya Allah kalau nasi itu bisa Bapak. Terus secara logik berpikir untuk memonitoring gitu, satu-satu gitu kamu kamu apa namanya akan monitor gitu. Eh, rencananya, rancangannya itu Bapak seperti di di eh, wadah itu Bapak yang kedap itu satu loyang itu dimasukkan Bapak untuk dicek kadar NH3-nya itu tinggi atau tidak gitu Bapak. Kamu kalau mau pakai ini kan modelnya kayak gini. Jadi kamu kalau mau ngasih judul tuh harus ukur diri. Kamu bisa sampai sampai sini apa tidak, gitu. Sudah ngukur apa tidak? Maksudnya kamu bisa apa tidak? Kalau kamu bisa ya enggak apa-apa. Kalau Pertanyaan saya itu kalau IoT based food quality monitoring, kalau nggak bisa, saya arahkan yang lain gitu. sudah buat Kamu Bapak. memang memang senang IoT, Iya Bapak. Sudah buat bisa Bapak. Insya Allah sudah buat, sudah berjalan 50%-an Bapak. ininya, Iya Bapak. ininya sudah. Iya. Oh, ya udah ya kamu ngambil ini aja judulnya, ditiru. Nah ini nih, jangan niru yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. IoT Based Food Quality Monitoring System. Wah, ini. Nah, ini di-download. Nah, kalau niru itu yang bahasa Inggris minimal
bener. Nanti ditranslate, terus bandingkan dengan yang bahasa Indonesia, kayak gitu loh. Jadi supaya dilihat keren sama dosennya. Oh, bagus nih anaknya nih, gitu. Ah, oke. Kalau kalau dari sisi judul, ya ini aja ditiru. Internet of Things untuk kualitas apa untuk sistem monitoring kualitas makanan. Jangan jangan ke MBG, nanti kamu disudutkan ke sini kalau MBG. Makanya kalau MBG itu kamu nanti eh, akan dihajar sama dosen-dosen. Yang mana makanannya? Bingung kamu jawabnya, Baik, Bapak. ya. Jadi fokus ke arah makanan yang kayak ini. Ke sini ya. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Berikutnya ada lagi kelas D, ada lagi, cukup D, cuma 3 orang. Ada lagi Alvan, Royful, Imam, Syahrul, ada Syahrul, Syahrukan. Kok ada 2024 nih? Andre, nggak ada 2023. Ada yang nggak lulus ya 2023. Habibur Rahman, nggak ada. Haikal Abdillah, nggak ada. Susi, nggak ada. Subhan, nggak ada. Rini, nggak ada. Oke. Berarti nggak ada ya. Close, close of the door. Oke. Baik, kelas D saya cukup. Sekarang kelas apa? Kelas C, Bapak. Kelas C. Ya, oke. Siapa yang sudah hadir kelas C? Saya, Bapak. Ah, silakan. Kelas C ya, seminar tugas akhir. Oke, silakan di share screen. Baik, Bapak. Apakah sudah kelihatan, Bapak? Kelihatan iya kelihatan tapi enggak. Ini. Ya, apa judulnya nih? Ini, Pak. Sebelumnya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas akhir saya, Bapak, saya mengambil judul dengan judul prediksi hasil panen tembakau di Kabupaten Pamekasan menggunakan metode multiple linear regression dan particle sum optimization, Bapak. C. Nanti datanya kamu ngambil data dari mana? Dari Dinas Pertanian, Bapak. Dari Dinas Pertanian. Berarti jumlah ton gitu aja. Jadi kan di Dinas Pertanian itu ada per kecamatan, Iya, Bapak. kan A, B, C, D gitu. Terus dari data itu terus mau diprediksi seluruh satu kabupaten gitu ya. Iya, Bapak. Berarti kamu jumlahkan berarti dari sekian kecamatan itu. Iya, Bapak. Bisa kira-kira datanya. Insya Allah bisa, Bapak. Oke, kalau bisa. Terus yang kedua, eh PSO itu bukannya untuk optimasi ya, Iya, particle Bapak. swarm optimization. Lah kok dipakai untuk prediksi?
Gini Bapak, sebelumnya saya mengaca di baseline atau paper yang sebelumnya itu kan menggunakan apa objeknya itu padi Bapak. Hmm. Metodenya juga menggunakan MLR dan PSO Bapak. Jadi dari padi yang sebelumnya itu saya ganti objeknya menggunakan tembakau di Kabupaten Pamekasan Bapak. Cuman nanti menambah variabelnya seperti itu. Kalau kalau dari sisi ini, kalau dari sisi objek penelitian saya oke. Tembakau ya. Terus yang kedua menurut saya perlu di dievaluasi metodenya. Jadi kalau mau regresi itu kan regresi. Jadi kalau mau membandingkan nanti bisa publikasi internasional atau nasional itu minimal metodenya itu bisa ya regresi yang pertama. Terus yang kedua bisa menggunakan metode data mining. Terus yang ketiga pakai metode machine learning atau metodenya pakai metode machine learning aja semuanya supaya bisa lebih up to date gitu. Nah, bisa jadi itu dikombinasi. Kalau mau lebih sisi kompleks misalnya setelah diprediksi mungkin dioptimasi kalau menggunakan PSO itu. Jadi misalnya ya hasil prediksinya untuk 2026 misalnya untuk Pamekasan 1000 ton misalnya. Nah, 1000 ton itu kan berafiliasi dengan pendapatan pendapatan daerah dengan cara mengalihkan persentase misalnya harga harga tembakau itu 30.000 misalnya. Pajak dari 30.000 itu adalah misalnya 10% gitu. Sehingga kan pendapatan asli pendapatan daerah dari tembakau itu sekian persen. Nah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, berapa kira-kira jumlah eh, apa tembakau yang harus diproduksi oleh Pamekasan misalnya, sehingga eh, apa namanya